Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan anggota saya Junandi Fahri, Dara A. Mutia, dan Rizky Ayudia. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas sebuah materi berkenaan dengan listrik. Yang pertama yaitu pengertian listrik. Apa itu listrik? Listrik adalah aliran elektron dari atom ke atom pada sebuah penghantar atau suatu energi yang berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Seperti contoh, apabila kita memegang sebuah kabel yang dihubungkan ke stop kontak, maka kita akan mengalami yang namanya tersetrum. Nah, itu merupakan salah satu bukti adanya energi listrik. Secara alami, muatan listrik positif selalu mengalir dari titik berpotensial tinggi ke titik berpotensial rendah. Aliran ini disebut sebagai arah arus listrik konvensional. Akan tetapi, sebenarnya muatan listrik yang bergerak di dalam konduktor bukanlah muatan listrik positif, tetapi muatan listrik negatif atau elektron, dan arah aliran dari elektron berlawanan dengan arah aliran muatan positif. Di dalam listrik ada yang namanya arus listrik. Apa itu arus listrik? Arus listrik adalah mengalirnya elektron secara kontinu pada konduktor akibat perbedaan jumlah elektron pada beberapa lokasi yang jumlah elektronnya tidak sama. Satuan dari arus listrik disebut dengan ampere atau disimbolkan dengan huruf A kapital. Arus listrik dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, listrik arus searah, yaitu arus listrik yang arahnya tetap, dan yang kedua, listrik arus bolak-balik, yaitu arus yang besar dan arahnya selalu berubah-ubah. Selanjutnya yaitu jenis-jenis listrik. Secara umum, listrik dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, listrik statis, dan yang kedua, listrik dinamis. Listrik statis merupakan energi yang dikandung di dalamnya benda yang bermuatan listrik. Salah satu pemanfaatan dari listrik statis adalah yaitu diterapkan pada alat penangkal petir. Sedangkan yang kedua yaitu listrik dinamis. Listrik dinamis merupakan listrik yang dapat bergerak melalui penghantar yang menghubungkan kedua kutub. Salah satu contoh pemanfaatan listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari adalah pada peralatan listrik seperti komputer, radio, dan televisi. Demikianlah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Dara A. Mutia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Amutia, saya dari kelompok kelima. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sumber energi listrik dan konduktor, isolator, serta semikonduktor. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja ke videonya. Sumber energi listrik. Setidaknya di bumi ini ada 8 sumber energi listrik yang bisa dimanfaatkan untuk membuat listrik sehingga bisa memenuhi kebutuhan manusia. Adapun ke-8 sumber tersebut antara lain angin, gelombang laut, matahari, air, biomasa, panas bumi, aki, dan baterai. Macam-macam sumber energi listrik. 1. Angin. Pembangkit listrik tenaga angin adalah suatu pembangkit listrik yang menggunakan angin sebagai sumber energi untuk menghasilkan energi listrik. Hembusan angin ditangkap baling-baling dan dari putaran baling-baling tersebut akan dihasilkan putaran motor yang selanjutnya diubah menjadi energi listrik. 2. Gelombang laut. Energi ombak laut adalah energi terbarukan yang bersumber dari ombak laut yang digunakan untuk menghasilkan listrik. Energi listrik dihasilkan dengan memanfaatkan gerakan naik turun dari ombak laut sebagaimana dilansir dari Britannica. Yang ketiga, matahari. Pemanfaatan energi matahari dilakukan dengan mengubah sinar matahari menjadi energi panas atau listrik.
untuk memenuhi kebutuhan energi manusia. Pemanfaatan tenaga surya dilakukan dengan mengubah sinar matahari secara langsung menjadi panas atau energi listrik. 4. Air. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA dihasilkan dari energi potensial air yang diubah menjadi energi mekanik oleh turbin dan energi tersebut yang selanjutnya diubah untuk menjadi energi listrik oleh generator dengan memanfaatkan ketinggian dan kecepatan air. 5. Biomasa. Pembangkit listrik tenaga biomasa atau PLTBM adalah pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar yang dikonversikan dari bahan biologis dan organik. Tetapi penggunaan biomasa secara tradisional mengalami pertumbuhan sangat rendah, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan penggunaan bahan bakar fosil. 6. Panas bumi. Secara sederhana, pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP adalah tenaga listrik yang dihasilkan dari gerak turbina yang digerakkan oleh panas bumi. Cara pemanfaatannya adalah dengan membuat sumur yang kedalamannya mencapai titik panas. Lalu panas bumi tersebut dialirkan ke lokasi turbin untuk menggerakkan turbin. 7. Aki. Akumulator atau acu atau aki adalah sebuah alat yang dapat menyimpan energi, umumnya energi listrik, dalam bentuk energi kimia. Contoh-contoh akumulator adalah baterai dan kapasitor. Pada umumnya di Indonesia, kata akumulator atau sebagai aki atau acu hanya dimengerti sebagai baterai mobil. 8. Baterai. Baterai adalah sumber energi yang bekerja dengan menyimpan energi kimia pada baterai yang kemudian dikeluarkan kembali dalam bentuk energi listrik. Baterai sering kita gunakan pada berbagai alat seperti remote, senter, dan lain. Konduktor. A. Pengertian. Konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan listrik. Syarat benda disebut konduktor adalah memiliki konduktivitas yang tinggi dengan resistansi yang rendah. B. Contoh dari konduktor. Konduktor adalah benda atau bahan penghantar panas, listrik atau suara. Contohnya logam seperti aluminium, baja, besi, dan lain-lain. Isolator. Pengertian. Isolator merupakan suatu jenis bahan atau zat yang sulit bahkan tidak bisa menghantarkan panas dengan baik dan juga tidak bisa dialiri listrik. Isolator juga biasa dikenal dengan sebutan sebagai penghambat listrik, aliran listrik. B. Contoh isolator. Contoh sederhana dari isolator adalah kabel. Bagian luar kabel yang terbuat dari plastik atau karet merupakan isolator, sementara kawat di dalam kabel adalah konduktor yang menghantarkan listrik. Semikonduktor. A. Pengertian. Semikonduktor adalah sebuah bahan dengan konduktivitas listrik yang berada di antara isolator listrik dan konduktor listrik. Bahan semikonduktor terdiri dari 4 elektron valensi. Jenis bahan semikonduktor yang umumnya digunakan ialah karbon, germanium, dan silikon. B. Contoh dari semikonduktor. Contoh semikonduktor adalah silikon dengan resistivitas 6,4 dikali 10 2 dan konduktivitas 1,56 dikali 10 3. Contoh lain semikonduktor adalah kadmium sulfida, gallium fosfida, gallium arsenida, timbal sulfida, dan silikon karbida. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya Rizky Ayudia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ayudia. Di sini saya akan menjelaskan bagian pemanfaatan listrik dan cara menghemat listrik. Yang pertama, pemanfaatan listrik terbagi menjadi 7. Yang satu, listrik sebagai penerangan. Manfaatan listrik yang pertama adalah sebagai sumber penerangan. Listrik membuat kehidupan dunia ini menjadi lebih terang. Anda juga harus bersyukur karena tidak perlu menghabiskan banyak lilin dalam satu malam sebagai sumber penerangan. Yang kedua, listrik sebagai sumber energi. Manfaat listrik yang kedua yaitu sebagai sumber energi. Coba lihat benda-benda di sekeliling Anda, TV, kulkas, mesin cuci, AC, komputer, laptop, lampu, semuanya adalah benda-benda yang menggunakan listrik sebagai sumber energi.
Yang ketiga, listrik sebagai penghasil gerak. Manfaat listrik yang ketiga yaitu sebagai penghasil gerak. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa listrik bisa diubah menjadi berbagai macam energi lain, termasuk energi gerak. Anda bisa melihat contohnya pada kipas angin, blender, atau mode transportasi. Yang keempat, listrik dalam bidang medis. Manfaat listrik yang keempat yaitu manfaat listrik dalam bidang medis. Manfaat listrik juga hadir membantu kita dalam urusan medis. Yang kelima, listrik pada gadget. Manfaat listrik yang kelima yaitu untuk mengolah data dalam perangkat. Tidak hanya dapat diubah menjadi cahaya dan gerak, energi listrik juga terlibat pada proses di dalam gadget untuk melakukan pengolahan data. Yang keenam, listrik sebagai penghasil suara. Manfaat listrik yang selanjutnya yaitu sebagai penghasil suara. Jika Anda hobi mendengarkan lagu-lagu ponsel atau gadget lainnya, itu adalah salah satu hasil output dari arus listrik. Anda pasti juga akrab dengan mikrofon dan speaker. Keduanya merupakan bukti lain dari manfaat arus listrik sebagai pengolah dan penghasil suara. Yang ketujuh, listrik dalam olahraga. Manfaat listrik yang terakhir yaitu dalam bidang olahraga, sama seperti manfaat listrik dalam bidang medis. Banyak alat-alat olahraga saat ini mengandalkan energi listrik untuk membantu seseorang dalam menerapkan pola hidup sehat. Bagian yang kedua tentang cara menghemat listrik. Di sini ada 7 cara dalam menghemat listrik. Yang pertama, ganti lampu biasa dengan lampu LED. Cara menghemat listrik yang dapat dilakukan pada tahap awal adalah dengan mengganti lampu biasa dengan lampu LED. Yang kedua, nyalakan lampu seperlunya. Menyalakan lampu sepanjang hari walau tidak dibutuhkan adalah salah satu kebiasaan banyak orang tanpa disadari membuat konsumsi listrik meningkat. Yang ketiga, cabut kabel dari stop kontak saat tidak digunakan. Salah satu kebiasaan banyak orang secara tidak sadar menggunakan listrik secara terus-menerus adalah membiarkan kabel dari alat atau perangkat elektronik tetap terhubung pada stop kontak ketika sedang tidak digunakan. Yang keempat, atur pemakaian alat elektronik yang membutuhkan daya listrik besar. Coba perhatikan beberapa banyak alat elektronik di tempat tinggal Anda yang membutuhkan daya listrik besar untuk mengoperasikannya, seperti pendingin ruangan, penanak nasi, hingga mesin cuci. Yang kelima, jangan membiarkan alat elektronik menyala ketika tidak digunakan. Kebiasaan membiarkan alat elektronik seperti televisi tetap menyala ketika tidak digunakan juga turut membuat penggunaan daya listrik Anda lebih tinggi dari yang dibutuhkan. Yang keenam, atur ventilasi udara agar sirkulasi udara lebih baik. Mengatur ventilasi udara agar sirkulasi udara ruangan lebih baik juga bisa menjadi salah satu cara menghemat listrik yang dapat dilakukan. Yang ketujuh, mulai kebiasaan hemat listrik secara bersama. Agar hasil penghematan penggunaan listrik menjadi lebih maksimal, terapkan kebiasaan cara menghemat listrik bersama seluruh anggota keluarga maupun orang lain yang tinggal bersama dalam satu hunian. Sekian materi dari kami, kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.